to stay over. I said I already told you, I think that you should get some rest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kami akan membahas materi tentang penyesuaian diri. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok B3 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya Dini selaku host dan juga kedua narasumber saya, yaitu Saudari Maria Fatmasari dan Saudari Nurul Amita. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan, yaitu yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang penyesuaian diri. Saya persilahkan kepada narasumber pertama, yaitu Saudari Nurul Amita. Baiklah, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Menurut referensi yang saya baca, definisi penyesuaian diri itu merupakan proses psikologis di mana seseorang mengatur atau mengatasi berbagai tuntutan dan tekanan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke narasumber kedua, yaitu Saudari Maria Fatmasari. Saya persilahkan. Penyesuaian diri adalah suatu proses dalam diri individu mencakup respon mental dan tingkah laku, sehingga terwujud harmoni dan keselarasan diri dalam menghadapi ketegangan, frustasi, konflik, depresi, atau emosi negatif lain untuk mencakup suatu hubungan yang memuaskan dengan orang lain, kelompok, dan lingkungannya. Penyesuaian diri juga adalah suatu proses alamiah dan dinamis yang bertujuan mengubah perilaku individu agar terjadi hubungan yang lebih sesuai dengan kondisi lingkungan. Kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu apa saja karakteristik dari penyesuaian diri. Nah, adapun karakteristik dari penyesuaian diri yang saya ketahui, yaitu yang pertama, tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional yang berlebihan. Yang kedua, dapat menghadapi masalah secara langsung. Yang ketiga, bersikap realistik dan objektif. Dan yang terakhir atau yang keempat, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi dan relasi interpersonal yang baik. Kemudian kita masuk ke pertanyaan ketiga, yaitu apa yang menjadi unsur-unsur dari penyesuaian diri. Adapun unsur-unsur dalam penyesuaian diri yang saya ketahui, yaitu yang pertama, motivasi. Motivasi sama halnya dengan kebutuhan, perasaan, dan emosi yang merupakan kekuatan mental yang menyebabkan ketegangan dan ketidakseimbangan dalam organisme. Dan yang kedua yaitu sikap terhadap realitas. Sikap terhadap realitas yaitu berbagai tuntutan realitas, adanya pembatasan aturan, dan norma-norma yang menuntut individu untuk terus belajar, menghadapi dan mengatur suatu proses ke arah hubungan yang harmonis antara tuntutan internal yang dimanifestasikan dalam bentuk sikap dengan tuntutan eksternal dari realitas. Baiklah, dan untuk pertanyaan terakhir, yaitu apa saja faktor yang memengaruhi penyesuaian diri. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri. Yang pertama itu keadaan fisik. Kondisi fisik seorang individu dapat mempengaruhi penyesuaian diri, sebab keadaan sistem kekebalan tubuh dapat menjadi faktor penunjang kelancaran individu dalam melaksanakan penyesuaian diri. Kondisi fisik yang dapat mempengaruhi penyesuaian diri individu mencakup hereditas, konstitusi fisik, sistem saraf, kelenjar dan otot, ataupun penyakit. Yang kedua itu perkembangan dan kematangan. Pada setiap tahap perkembangan seorang individu akan melakukan penyesuaian diri yang berbeda-beda menurut kondisi saat itu. Hal tersebut dikarenakan kematangan individu dari segi intelektual, sosial, moral, dan emosi yang mempengaruhi bagaimana individu melakukan penyesuaian diri. Perkembangan dan kematangan yang dimaksud mencakup kematangan intelektual, kematangan sosial, kematangan moral, dan emosional. Yang ketiga itu keadaan psikologis. Keadaan mental yang sehat dapat menciptakan penyesuaian diri yang baik pada individu. Keadaan mental yang baik akan mendorong individu untuk memberikan respon yang selaras dengan dorongan internal maupun tuntutan yang didapatkannya dari lingkungan. Faktor psikologis pada individu mencakup pengalaman, perasaan, belajar, kebiasaan, self-determination, frustasi, dan konflik. Yang keempat itu keadaan lingkungan. Keadaan lingkungan yang damai, tentram, penuh penerimaan dan dukungan, serta mampu memberi perlindungan merupakan lingkungan yang dapat memperlancar proses penyesuaian diri pada individu. Faktor lingkungan mencakup lingkungan keluarga,
rumah, dan lingkungan belajar atau sekolah. Yang kelima itu tingkat religiusitas dan kebudayaan. Religiusitas dapat memberikan suasana psikologis yang digunakan untuk mengurangi konflik, frustasi, dan ketegangan psikis lain, karena religiusitas memberi nilai dan keyakinan pada individu untuk memiliki arti, tujuan, dan stabilitas dalam hidup. Begitupun dengan kebudayaan pada suatu masyarakat yang merupakan faktor yang mempengaruhi watak dan perilaku individu dalam bersikap. Itulah tadi beberapa pertanyaan dan jawaban dari narasumber kami. Saya ucapkan kepada kedua narasumber saya, yaitu Saudari Maria Fatma Sari dan Saudari Nurul Amita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.